Pada prinsipnya, kewenangan melakukan penuntutan itu hadir ketika adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan. Apa saja hal-hal yang dapat menggugurkan kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana tersebut? Mari kita simak ulasannya. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar gugurnya kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, yaitu yang pertama, tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan. Ketentuannya kita bisa lihat di ketentuan pasal 72 sampai dengan 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, nebis in idem. Sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, yaitu perkara yang sama tidak dapat dituntut dua kali. Ketentuannya ada di pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, terdakwa meninggal dunia, pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, daluarsa, ada di pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima, telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda. Ketentuannya terdapat dalam ketentuan pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keenam, amnesti dan abolisi. Sudah kita bahas juga ya pada video sebelumnya. Amnesti dan abolisi ini adalah penghapusan penuntutan yang merupakan hak prerogatif Presiden dengan pertimbangan politik maupun pertimbangan hukum melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Daluarsa atau verjaring adalah pembatasan waktu untuk jaksa melakukan kewenangan penuntutannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembatasan kewenangan ini menurut Profesor Edi Omar Sharif Hiariz menyebutkan bahwa secara material dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi pemidanaan dari masyarakat karena melewati waktu. Sedangkan secara formil akan menyulitkan dalam proses pembuktian karena adanya keterbatasan daya ingat manusia. Daluarsa mengajukan penuntutan sesuai dengan ketentuan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa bagian ya, yaitu yang pertama, untuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluarsanya adalah 1 tahun. Lewat 1 tahun, jaksa kehilangan hak menuntut. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam dengan pidana di bawah 3 tahun, jangka waktu daluarsanya adalah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun, jangka waktu daluarsanya adalah 12 tahun. Yang keempat, untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluarsanya adalah 18 tahun. Yang kelima, bagi yang pelaku suatu peristiwa pidana yang belum berumur 18 tahun, masa daluarsanya dikurangi 1/3. Masa daluarsa ini bisa dihitung setelah perbuatan dilakukan, juga bisa dihitung setelah terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Artinya sangat tergantung dari perspektif jaksa dalam melihat perbuatan dan tentunya juga sangat tergantung pada keyakinan hakim. Masa daluarsa bisa dihentikan atau stoeising van de verjaring dengan mengacu pada ketentuan pasal 80 KUHP, di mana ketika berkas perkara sudah masuk pengadilan, sehingga mulai saat itu mulailah tenggang daluarsa yang baru.
Kemudian daluarsa juga bisa ditangguhkan atau diskorsing ya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penangguhan daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan prayudisial. Artinya, jika terjadi perselisihan yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka masa daluarsa akan ditangguhkan hingga proses penetapan wilayah hukum tersebut diselesaikan. Kita bisa juga melihat ketentuan pasal 79 KUHP yang menentukan bahwa secara umum tenggang daluarsa dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam 3 hal, yaitu yang pertama mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang. Daluarsanya adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak tersebut digunakan. Yang kedua, mengenai kejahatan sesuai dengan ketentuan pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP. Dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung kena kejahatan atau korban dibebaskan atau meninggal dunia. Pasal 328, pasal 329, 330, dan 33 KUHP ini adalah pelanggaran terhadap kemerdekaan seseorang. Yang ketiga adalah mengenai pelanggaran dalam ketentuan pasal 556 sampai dengan 558A KUHP adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran tersebut disampaikan atau diserahkan kepada panitera pengadilan yang bersangkutan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 556 sampai 558 KUHP ini yaitu merupakan tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai negeri sipil mengenai daftar-daftar atau register-register. Berikutnya ada daluarsa hak menjalankan hukuman, itu diatur dalam ketentuan pasal 84 dan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diatur bahwa pasal 84 yang pertama, kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluarsa. Yang kedua, lama tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran adalah 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluarsa sebagaimana pasal 78 yang sudah kita bahas tadi ya. Yang ketiga adalah bagaimanapun juga lama tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Kewenangan terkait dengan menjalankan pidana mati tidak terkena daluarsa. Alasan untuk daluarsa hak menjalankan hukuman ini adalah sama dengan alasan daluarsa hak menuntut. Lalu berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tenggang daluarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Bagaimana menghitung jangka waktu daluarsa suatu perkara? Pada prinsipnya, daluarsanya suatu perkara dimulai 1 hari setelah tindak pidana dilakukan, kecuali untuk tindak pidana pemalsuan uang dan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Untuk tindak pidana pemalsuan uang, jangka waktu daluarsa tidak dihitung 1 hari setelah tindak pidana pemalsuan dilakukan, melainkan 1 hari setelah uang palsu itu beredar. Sedangkan untuk tindak pidana perampasan kemerdekaan, misalnya tadi ya 328, 329, 333 dan sebagainya, jangka waktu daluarsanya dihitung 1 hari setelah orang itu atau korban itu berhasil melarikan diri, dibebaskan, atau korban tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia. Demikian terkait dengan gugurnya hak untuk menuntut dalam perkara pidana. Demikian, terima kasih.